dan seluruh Indonesia juga sudah melihatnya. Pada saat awal kita punya 3 tahap perbaikan dalam integritas DTKS itu. Membenahi data, yang kedua membenahi proses, yang ketiga meningkatkan inklusi dan akuntabilitasnya. Kalau pembenahan data sudah kita lakukan, sehingga data yang di DTKS, di PKH, BPNT, dan BST sudah kita integrasikan jadi satu data. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang sudah mengirimkan daftar nama tapi ternyata nggak masuk ke DTKS, mungkin lewat pulau yang berbeda. Nah itu ada 4 pulau yang terpisah, itu mengakibatkan kita jadi kadang salah alamat. Padahal sesungguhnya itu adalah satu data yang sama. Oleh karena itu disatukan. Nah, pembenahan data berupa penyatuan data ini alhamdulillah sudah berhasil kita lakukan sehingga penerimaan manfaat sudah dalam satu database yang tunggal. Dan database yang tunggal ini akan berguna untuk bantuan-bantuan sosial yang lain. Saat ini masih baru 3 aja, PKH, BPNT, BST, yang insya Allah tidak akan lama lagi juga akan segera masuk ke BPIJK. Karena itu saya mohon maaf apabila Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Dinas ada yang mengirim surat yang berhubungan dengan BPIJK belum sempat kami jawab. Ya bukan karena tidak mengindahkan, tapi menunggu 4 pulau ini selesai dulu, kemudian kita tambahkan pulau yang kelima yaitu BPIJK. Yang setelah ini nanti adalah pulau yang ke-6 yaitu LPG, dan pulau ke-7 dan seterusnya. Ini kira-kira menurut Kementerian Keuangan ada 81 bantuan sosial. Wah, banyak sekali ya. Kita tahu kan baru itu aja BPIJK dan seterusnya. Masih ada lagi KIP, KIS dan seterusnya. Dan semuanya itu harus berdasarkan data DTKS. Oleh karena itu data DTKS sangat penting. Maka integritasnya menjadi tanggung jawab kita, karena itu akan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan, para pimpinan kita. Nah, pembenahan data sudah berupa penyatuan 4 pulau data itu kita lakukan. Yang kedua adalah pembenahan proses, sehingga semua bansos yang menggunakan data DTKS baru ini dapat terlayani. Nah, DTKS kita bisa terbitkan setiap bulan. Saat ini sudah terbit yang periode Mei, kemudian Juni dan Juli sedang dalam proses. Mudah-mudahan doanya segera bisa diterbitkan. Nah, periodisasi bulanan ini memudahkan kita karena data penduduk itu sangat dinamis, sangat dinamis. Ada orang yang pindah, ada orang yang lahir, ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang baru datang. Itu semua periodenya udah hitungan hari. Karena itu kalau kita biarkan data ini berlama-lama tentu nggak baik ya. Kita setiap bulan kita harus segera tentukan dengan keputusan Ibu Menteri Sosial. Dan yang berikutnya adalah pembenahan proses usulan dari daerah. Saya berterima kasih, alhamdulillah, saya bersyukur banyak sekali usulan daerah yang masuk saat ini dari berbagai kabupaten kota, dengan pendampingan kemarin juga dilakukan di beberapa kota. Dan Bapak Ibu sekalian, apabila memerlukan pendampingan dari teman-teman Pusdatin, saya persilakan berkirim surat atau menghubungi melalui channel-channel yang kita sediakan di website Pusdatin untuk bisa didatangi. Kita insya Allah akan mendatangi kota-kota yang kesulitan dalam melakukan perbaikan data. Mungkin kesulitannya masalah sepele, yaitu masalah misalnya koneksi, atau masalah mungkin pemilihan menunya, atau mungkin keputusannya harus yang mana, itu mungkin nggak terlalu signifikan. Tapi kadang-kadang karena kesulitan itu menumpuk jadi satu, akhirnya jadi besar. Karena semua kesulitan besar itu hakikatnya adalah kesulitan-kesulitan kecil yang jumlahnya banyak dan menumpuk jadi satu. Maka jadi kesulitan besar gitu. Karena itulah mari kita lakukan bersama-sama. Kalau ada kesulitan bisa langsung menghubungi Pusdatin, atau kalau membutuhkan pendampingan saya persilakan. Nanti insya Allah Pusdatin akan mengirimkan staf kita, staf teknis, tim teknis untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian melakukan perbaikan data di daerah. Alhamdulillah, sekalipun PPKM kita semangat 45 tetap kita siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Dan validasi NIK ke Dukcapil juga kita lakukan dalam hal pembenahan proses ini. Pada tahap yang ketiga adalah peningkatan inklusi. Inilah saatnya peningkatan inklusi. Kalau beberapa hari ini kita juga sering mendengar di media massa, di media sosial, banyak sekali di antara masyarakat yang merasa dia tidak mampu tapi tidak masuk dalam DTKS. Entah mana, mungkin mulai pendataan dari tingkat RT RW, musyawarah kelurahan yang mungkin diadakannya hanya 1 tahun sekali, kemungkinannya padahal kita kan tiap bulan. Juga mungkin dalam pengusulannya atau dalam hal yang lain. Kita nggak tahu, banyak sekali pintu-pintu masuk, entry point untuk bisa dibenahi. Tapi
itu akan sangat sulit dan cukup banyak yang harus kita tangani. Karena itu salah satu solusi yang paling efisien adalah disediakan aja sebuah koridor, sebuah channel yang bisa menerima usulan oleh masyarakat atau usulan secara individu. Nah, disinilah inclusiveness itu jadi bermakna, sehingga orang-orang yang tadinya mestinya mendapatkan atau berhak atau layak mendapatkan bantuan sosial, dia bisa mendaftarkan dirinya atau didaftarkan oleh orang lain, sehingga exclusion error-nya bisa teratasi. Demikian pula inclusion error, yaitu orang yang mestinya tidak berhak tapi ternyata selama ini mendapat bansos. Kebetulan tetangga saya sendiri adalah salah satu profesor, itu beliau rutin mendapat bansos. Juga ada beberapa pejabat tinggi, Pak, ada eselon 1, eselon 2 mendapat bansos, kok bisa gitu. Jadi rupanya ya nggak diupdate mungkin datanya. Karena itu bisa kita sanggah melalui menu sanggah ini. Insya Allah menu ini bermakna demokratisasi, sehingga semua orang merasa memiliki hak suara untuk menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, baik pendapat untuk agar usulannya diterima maupun agar orang yang dirasa tidak berhak tadi bisa disanggah. Saya kira hal ini patut kita hargai untuk memudahkan, sekali lagi memudahkan kerja kita. Singkat penting, bahkan beberapa waktu yang lalu terdengar berita bahwa satu kota terjadi pertumpahan darah karena ya masalah-masalah politik. Kalau dicari ujung-ujungnya, masalah politik itu ternyata karena bansosnya tidak merata. Tentu ini bukan kesalahan kita langsung, tapi kalau diurut-urut, ya kesalahan kita. Entah bagaimana dosanya ini, kita minta ampun pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kenyataannya ini karena bansos yang tidak merata tersebut. Yang demikian ini harus segera kita atasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini, yaitu dengan menyediakan menu usulan sanggahan ini, usul dan sanggah ini di Cek Bansos, dapat mengatasi problematika tersebut. Dan insya Allah pada hari ini akan juga dimulai penggunaannya, sehingga usul sanggah ini yang merupakan aplikasi di Cek Bansos, ini bagi masyarakat umum akan bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi mencaci maki melalui media sosial. Kalau emang Anda mengusulkan seseorang, nggak usah mencaci maki siapapun, mencaci maki pimpinan, mencaci pemerintah. Mencaci maki pemerintah itu nggak boleh, itu dosa itu, nggak boleh. Dengan pemerintah itu harus ucapannya harus yang sopan. Itu dalam agama apapun kita diajarkan agar sopan. Baik, maka salurannya harus kita sediakan. Nah, disinilah usulan tersebut bisa ditampung. Maka kita juga melakukan pengecekan KPM bantuan sosial juga melalui menu ini, sehingga transparansi juga dijamin. Jadi kalau mungkin dibilang tertutup karena tidak diketahui siapa yang menerima bansos, ini insya Allah sekarang sudah tidak terjadi lagi. Karena dengan Cek Bansos ini kita sudah sangat transparan, semua orang berhak mengetahui siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial. Bahkan Pak Kabupaten Kota kalau ingin mengetahui BNBA dari semua BNBA di kotanya masing-masing, saya persilahkan untuk bisa berkirim surat. Nanti kita akan kirim ke kabupaten masing-masing. Baru sekitar 20 kabupaten kota lebih kurang ya yang mengirim surat kepada kami untuk meminta BNBA dari data penerima bansos di TKS. Namun demikian, mohon agar yang mengirim surat adalah kepala daerah. Jadi kalau kabupaten, mohon maaf, jangan kepala dinas, tapi Pak Bupatinya sendiri. Sehingga difasilitasi oleh kepala dinas sosial kabupaten atau kota, beliau, Bapak Bupati, Ibu Bupati, dan Wali Kota dapat mengajukan permohonan tersebut. Demikian pula kalau provinsi, mohon agar gubernur yang mengirimkan surat tersebut, yang menandatangani surat tersebut. Dan ditujukannya bukan kepada Pusdatin, tapi ditujukannya langsung kepada Ibu Menteri Sosial. Ibu Menteri Sosial sangat apresiatif, yang bermakna kalau ada kepala daerah ingin tahu BNBA dari seluruh data penerima manfaat di kotanya atau di provinsinya, itu berarti beliau memiliki program untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi warganya, dan itu sangat-sangat baik. Karena itu kita dukung, dipersilakan untuk mengirimkan surat permohonan yang dimaksud. Sekali lagi, pengecekan KPM bantuan sosial itu terbuka, transparan, tidak ada yang ditutupi. Demikian. Dan sanggahan terhadap anggota keluarga sudah tadi disampaikan juga oleh Bapak Staf Khusus Menteri, Bapak Zodil ini. Juga tanggapan kelayakan KPM yang mendapat bantuan, dan terakhir juga mendapatkan usulan yang baru. Sehingga orang-orang yang baru yang mungkin belum bisa tercover dengan sistem yang ada dapat diusulkan melalui channel kita yang baru ini. Dan menu usul sanggah ini
Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam transparansi pelaksanaan bantuan sosial, sehingga tidak ada lagi sangka, kecurigaan, antipati, dan sebagainya. Kita harus bekerja sama, bahu-membahu, gotong royong dalam membangun bangsa dan negara kita. Juga untuk meneruskan usulan dan sanggahan masyarakat kepada pemerintah daerah. Barangkali di daerah-daerah tertentu aksesnya sulit. Hari Sabtu minggu yang lalu kami mengikuti perjalanan dinas Ibu Menteri Sosial di Jayapura, dan kami coba komunikasi dengan sahabat-sahabat kepala dinas sosial di kabupaten yang lain. Ternyata untuk mengakses lokasi penduduk itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan usaha yang sangat sulit, karena memang kondisi transportasi memang demikian adanya. Oleh karena itu butuh kerjasama. Nah, bisa jadi setelah ini nanti kita juga akan membuka peluang-peluang yang baru. Salah satu peluangnya adalah perguruan tinggi. Mohon maaf, di setiap perguruan tinggi itu mesti ada mahasiswa yang mendapatkan KIS atau KIP, dan itu pasti keluarganya tidak mampu. Nah, kita bisa mengontak perguruan tinggi tersebut untuk mendata penduduknya agar, mendata mahasiswanya itu, dan mahasiswanya itu bisa menuliskan datanya sesuai dengan format yang ada untuk satu keluarganya dia. Maka itu sudah yang siap untuk masuk dalam PKH dan bantuan yang lainnya. Demikian pula kalau dia punya tetangga yang saya kira juga tetangganya atau familinya itu juga mengalami kesulitan ekonomi yang sama, dapat dilakukan pendataan itu, dan itu akan sangat membantu dinas sosial. Bukan tidak perlu ya, tapi membantu ya. Tentu tetap menjadi tugas kita, bagaimanapun tugas kita sebagai pimpinan itu adalah menetapkan kebijakan. Membuat kebijakan ini adalah sedekahnya, sodakohnya para pengambil keputusan, para pemangku kepentingan, pejabat seperti kita semua. Maka bisa dibantu dengan mengerahkan mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Saat ini sudah cukup banyak perguruan tinggi yang siap bekerja sama dan akan mengirimkan mahasiswanya sekaligus menugaskan mahasiswanya agar dapat mendata penduduk di daerah mereka masing-masing. Khususnya yang tadi mendapatkan KIS atau KIP, pasti keluarganya itu termasuk yang tidak mampu. Dan dia pasti punya famili, punya tetangga, punya kenalan yang dapat juga dimasukkan ke dalam data kita di TTKS. Yang berikutnya adalah karena menjadi kanal untuk mengajak masyarakat aktif dalam pencegahan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Beberapa hari ini Bapak Ibu sekalian pasti memantau di YouTube, Ibu Menteri Sosial menemukan langsung ada seorang yang gagah perkasa menerima BST. Orangnya tuh gagah, masih muda, tapi menerima BST. Senyum-senyum aja dia, santai aja. Ya tentu saja ini yang golongan tidak tepat sasaran ini harus diberikan klarifikasi, dan inilah kanal yang bisa melakukan itu. Juga beberapa orang yang ternyata rumahnya itu tingkat 3, ada yang punya mobil 2, ternyata mendapat bantuan yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Ini tidak tepat sasaran. Yang demikian adalah amanat dari negara untuk menyampaikan bantuan sosial ini kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan atau yang tidak mampu. Yang bermakna kita akan mengentaskan kemiskinan. Capaian kita bukan sekedar menghabiskan uang negara sehabis-habisnya, tidak, sama sekali tidak. Tidak menghabiskan uang negara sehabis-habisnya demi penyerapan anggaran, tidak, sama sekali bukan penyerapan anggaran. Tujuan kita adalah mengentaskan kemiskinan. Bantuan sosial ini apabila tepat sasaran, insya Allah seluruh tanah air kita akan dapat dientas miskinannya sehingga tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Insya Allah bangsa kita akan makmur sejahtera. Mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf, ini hari ini ngerepotkan. Kita repot-repot untuk melakukan sosialisasi ini, tapi ini adalah amal bakti, amal jariah Bapak Ibu sekalian, yang apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hal kemanusiaan itu bukan hal biasa. Hal kemanusiaan adalah hal yang sangat agung bagi Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita sedang mengurusi hambanya. Karena itu sekali lagi saya berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan mohon ini dapat disosialisasikan di kabupaten kota masing-masing. Saya terima kasih juga Bapak Dinas Sosial tingkat provinsi yang saya harapkan dapat memonitor perjalanan
usul dan sanggah ini yang tadi menurut petunjuk Pak Staf Khusus Menteri, apabila terjadi katakanlah perselisihan, yaitu ini sepertinya disanggah tapi kok tidak, sepertinya layak tapi kok tidak, maka kita bisa meminta bantuan kepada kampus, dan kampus sudah siap untuk menerima bantuan, memberikan bantuan, karena kita juga punya kerjasama dengan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Dikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita bahkan mengemasnya menjadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu program dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua, akan membantu kita. Sekali lagi bukan merepotkan, tapi justru membantu kita. Karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi ini kita mulai menu usul sanggah, mudah-mudahan dapat bermanfaat yang sebesar bagi masyarakat kita seluruh tanah air. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Zainal Arifin selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk pemberitahuan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikan pada menu Q&A yang kami sudah sediakan. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pada menu ini. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pemutaran video tutorial penggunaan aplikasi. Kami persilakan. Halo, saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan menu usul sanggah yang terdapat pada aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses melalui smartphone Android. Pertama, download aplikasinya terlebih dahulu di Google Play Store. Pastikan untuk mendownload melalui developer dari Kementerian Sosial. Setelah terdownload, kita buka aplikasinya. Jika sudah masuk ke aplikasi, maka akan muncul halaman login. Lalu pilih pada opsi Buat Akun Baru. Ingat bahwa wajib mengisi sesuai dengan data kependudukan karena proses ini langsung memadankan dengan data Dukcapil. Pertama, isikan nomor kartu keluarga, NIK, nama lengkap sesuai KTP, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, alamat sesuai KTP beserta RT RW, nomor ponsel, alamat email, username, dan password. Lalu, setelah itu, lampirkan foto dengan cara swafoto dengan KTP dan foto KTP. Jika sudah, klik tombol buat akun baru. Ketika sudah selesai, maka akan mendapat kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email. Jika lupa kata sandi, maka dapat di-reset di opsi lupa kata sandi dengan memasukkan nomor ponsel, alamat email, dan username. Menu profil akan tampil di awal. Terdapat username, profil bantuan sosial yang menampilkan status apakah akun ini mendapatkan bantuan PKH atau BPNT. Menu terdiri dari tombol logout atau keluar, menu pada aplikasi, nama akun atau pengguna, status kepesertaan bansos BPNT dan PKH, data pemilik akun, data anggota rumah tangga dari pemilik akun. Pada menu profil keluarga, akan menampilkan daftar keluarga yang terdapat di dalam DTKS. Terdapat opsi bukan keluarga untuk menyanggah apabila anggota keluarga tersebut bukan merupakan anggota keluarga dari pemilik akun. Pada opsi bukan keluarga, akan menampilkan blok default kotak tumpul warna merah dengan tulisan bukan keluarga. Jika kotak tumpul warna merah diklik, maka akan menampilkan identitas anggota rumah tangga. Yang selanjutnya oleh pemilik akun bisa memilih opsi bukan anggota keluarga atau anggota keluarga.
Klik batal jika anggota rumah tangga tersebut betul termasuk anggota keluarga. Klik bukan keluarga jika anggota rumah tangga tersebut bukan termasuk anggota keluarga. Bukan keluarga akan menampilkan kotak tumpul warna merah menjadi kotak tumpul warna abu-abu. Kotak tumpul berwarna abu-abu yang telah diklik tersebut menandakan bahwa anggota rumah tangga tersebut diusulkan dihapus dalam keluarga pemilik akun yang terregister tersebut. Baik, demikian tadi video tutorial penggunaan aplikasi yang susah disusun oleh teman-teman tim dari Pusdatin Kesos. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya penjelasan dari Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Kepada Bapak Mardi, dipersilakan. Pak Mardi, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Titin, Pak Kapus Datin. Mohon izin saya akan share screen ya. Baik, jadi selain yang sudah ditampilkan di video tadi, ada menu lain di dalam aplikasi tersebut yaitu tanggapan terhadap kelayakan penerima bansos. Cara menggunakannya cukup sederhana. Ya, jadi ketika menu ini dipilih, daftar penerima bansos yang ada di sekitar pemilik akun, di sekitar wilayah administratif pemilik akun akan tampil dengan data yang terbatas tentunya. Lalu masing-masing nama itu bisa disentuh, dipegang saja untuk bisa diberikan tanggapan terhadap kelayakannya. Jadi tanggapannya ini sederhana, hanya ya layak jempol atas atau tidak layak jempol bawah dengan alasannya apa, kemudian melampirkan foto yang mendasari alasan tersebut. Setelah itu selesai, kemudian dikirim. Data itu akan masuk ke dalam sistem untuk nanti direkapitulasi ke dalam dashboard. Jadi ya ini pernyataan ya, menyatakan bahwa pernyataan yang disampaikan ini benar. Kalau di kemudian hari terbukti direkayasa, akan ada konsekuensinya. Nah, kemudian menu yang berikutnya adalah menyampaikan usulan. Ini sama seperti yang ada di 6NG, bahwa usulan ini ya sifatnya adalah usulan. Jadi tidak secara otomatis diterima, kalaupun diterima tidak secara otomatis akan mendapatkan bansos. Nah, apalagi karena ini usulan yang berasal dari masyarakat, tentunya pintu pertama adalah di pemerintah daerah. Jadi ini usulan, ya ini kalau yang di bawah itu adalah usulan yang sudah pernah diusulkan ya. Yang kalau ingin mengusulkan kita klik tambah usulan. Nah, kemudian diusulkan, diisi semua variabelnya, terutama variabel-variabel yang nantinya akan dibutuhkan untuk membuka rekening seandainya nanti mendapat bansos. Jadi seperti nama ibu kandung, itu ada data kependudukan yang lain ya, alamat sampai ke kelurahan, kemudian foto KTP orang yang diusulkan, foto rumah yang diusulkan, itu juga mohon disertakan. Dan foto ini foto yang harus diambil langsung dari kamera saat itu juga, jadi bukan foto dari galeri. Nah, nantinya pemilik akun akan bisa melihat hasil usulannya. Jadi
kesesuaian wilayah ini adalah kesesuaian wilayah antara orang yang diusulkan dengan wilayah si pemilik akun. Misal dia berada di kelurahan A, orang yang diusulkan berada di kelurahan B. Itu berarti dia mengusulkan orang yang wilayahnya tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa ada informasi seperti ini? Ya ini hanya bagian dari informasi saja yang nantinya akan digunakan untuk menilai apakah usulan ini mendapatkan prioritas yang paling awal untuk ditindaklanjuti atau belum. Kemudian keluarga itu adalah penanda apakah yang diusulkan itu berada dalam satu kartu keluarga yang sama dengan si pemilik akun. Kalau tidak, muncul strip seperti itu. Kalau ternyata dalam satu keluarga, akan ada keterangannya ada dalam satu kakak. Nah, hasil usulan ini kemudian akan bisa dilihat oleh masing-masing kabupaten kota. Jadi di 6NG itu ada di menu usulan bansos garing DTKS, di dalamnya itu ada verifikasi usulan masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek di sana apabila ada usulan yang masuk, detail dari usulannya termasuk foto-foto yang disertakan itu akan bisa dilihat semua untuk kemudian ditindaklanjuti. Karena bagaimanapun juga nantinya kalaupun disetujui usulan itu kan tetap harus mendapatkan pengesahan dari kepala daerah untuk kemudian disampaikan ke Kementerian Sosial. Baik. Untuk aplikasinya, saya kira hanya itu saja menu yang ada sekarang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Titin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Mardi. Penjelasannya terkait menu baru pada aplikasi Cek Bansos, yaitu menu usul dan sanggah. Sesuai rundown acara, maka kita sampai pada sesi tanya jawab. Dan kami sudah menerima cukup banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Namun ada beberapa pertanyaan yang sama, ini dirangkum oleh tim Notulen. Baik, saya akan sampaikan. Mohon nanti para narasumber ya Pak Kapus, Pak Mardi, jika Pak Suhadi juga masih ada, mohon nanti untuk membantu menjawabnya. Baik, adapun pertanyaan yang pertama yaitu untuk usulan baru masuk DTKS berarti tidak perlu melalui mekanisme Musdesmuskal. Kalau yang seperti menu yang baru tadi, ini pertanyaan pertama, Bapak. Untuk usulan baru masuk DTKS perlu apa tidak melalui mekanisme Musdesmuskel yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini permohonan, mohon dikirim rekaman video Vicon sekarang ini via email masing-masing. Nah, kegiatan sosialisasi ini rekamannya ada yang meminta untuk dikirimkan melalui email masing-masing. Kemudian yang ketiga, untuk kartu yang kode 96 atau inaktif, bagaimana cara mengatasinya? Barangkali 3 pertanyaan dulu saja ya, Pak Kapus, Pak Mardi, Pak Suhadi, bisa langsung dijawab. Atau apa saya bacakan semua pertanyaan? Ini yang sudah masuk ke WA saya dari teman-teman Notulen, ada sekitar 17 pertanyaan. Mohon arahnya Pak Kapus. Yang tadi 3 Ibu ya, 3 yang tadi tanyakan terus kita jawab dulu. Baik. Monitor, mohon langsung dijawab aja Pak. Ya, silakan Pak Mardi. Ibu mungkin perlu menuliskannya ya Bu ya, Ibu Titin pertanyaannya tadi. Oh ya, saya ulang lagi ya Pak ya. Tulis di mana gitu, di WhatsApp kah? Oh, mungkin teman-teman Mbak Yasmin bisa nggak share screen barangkali ya? Di screen-nya atau di mana? Supaya memudahkan kita semua. Iya,
Mbak Yasmin bisa dibantu di share screen pertanyaannya? Sebentar Pak. Iya. Ya. Baik. Nah ini Pak, pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta sosialisasi. Jadi yang pertama itu, yang kedua mohon dikirim video conference via email masing-masing, dan yang ketiga untuk kartu yang kode 96 atau inaktif, bagaimana cara mengatasinya? Ini yang dimaksud kartu yang kode 96 tuh apa ya Bapak Ibu? Silakan Pak Kapus, Pak Mahdi. Pertanyaan nomor 1 dulu aja barangkali Pak. Bisa dibesarkan kali ya Mbak Yasmin? Halo, masih bisa hadirnya? Mungkin Zoom Bu lebih gede lagi. Ya, betul, lebih besar lagi. Yang nomor 1 untuk usulan baru untuk masuk DTKS berarti tidak perlu melalui mekanisme Musdes Muskel. Bapak Ibu sekalian, ini adalah channel di antara channel kita yang ada, karena Musdes dan Muskel adalah salah jalur untuk masuk. Nah, ada lagi jalur lain yang tidak terjangkau oleh Musdes atau Muskel itu, karena tadi disampaikan terjadinya itu 1 tahun sekali di desa itu, musyawarah desa. Padahal dinamika perubahan penduduk kita bukan 1 tahun sekali, ya tiap hari. Tapi kalau tiap hari kita mengupdate DTKS ya repot lagi ya, karena itu kita buka sebulan sekali, dan itu pun kalau kita lakukan dengan musyawarah kelurahan, musyawarah desa, itu masih harus menunggu 1 tahun. Karena itu Musdes dan Muskel berjalan, tapi ini adalah channel lain yang bisa membantu kita lebih mudah untuk bisa melakukan pendataan atau pemakhiran data, atau istilahnya gitu perbaikan data cek bansos ini. Kemudian juga menambahkan atau menyangka yang menidaklayakkan yang tidak layak, melayakkan yang layak. Saya kira demikian. Rekaman video, saya kira YouTube bisa dibuka ini videonya. Mohon disampaikan link YouTube-nya supaya bisa di-setel bersama-sama. Iya. Akhirnya mungkin dari Bu Meta, dari Bambang, atau dari Bu Endang. Halo Pak Bambang, bisa monitor? Ya, siap Pak Monitor. Kita akan dijawab. Terima kasih Pak Kapus Jatim. Kita akan menayangkan videonya nanti di YouTube ya. Nanti kita akan share ke sana. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari YouTube. Demikian Pak Kapus. Baik, ada pertanyaan Bapak Kapus Jatim apabila minta data DTKS terbaru, data yang kita terima data per apa Pak? Kalau yang sekarang kita bisa yang April atau ntar lagi Mei. Mei ya, Mei sekarang. Jadi yang dikirim adalah yang terbaru. Jadi kita ambil aja yang terbaru supaya mudah bagi Bapak Ibu sekalian menentukan keputusan. Kalau bikin keputusan dengan data yang lama saya kira tidak relevan nanti. Bahkan mungkin tidak efektif terhadap program yang diterapkan oleh Bapak Ibu Kepala Daerah. Demikian. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Halo Pak Pati, monitor. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang relevan dengan Bapak. Ya, Baik, untuk pertanyaan nomor 5, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, peran Dinsos dalam aplikasi ini, jadi Dinsos lewat akun supervisor tentunya, itu ada menu di sebelah kiri yang biasanya dipakai untuk impor usulan baru. Itu ada submenunya untuk verifikasi usulan masyarakat.
Dari sana Dinsos bisa melakukan verifikasi untuk menindaklanjuti usulan-usulan tersebut. Bisa disetujui untuk diusulkan atau bisa ditolak untuk diusulkan dengan alasannya apa. Kalau nomor 8, apakah perlu satu operator khusus untuk memantau aplikasi? Yaitu kami serahkan ke mekanisme internal masing-masing kabupaten kota. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Kapus. Barangkali bisa ke bawah lagi, Mbak Yasmin. Mbak Yasmin. Ya. Ada saran itu Pak di nomor 10. Pada Pusdatin seharusnya mengetahui dari aplikasi atas daerah-daerah yang kurang aktif memperbaiki data, sehingga Pusdatin aktif mendatangi daerah yang tidak mengupdate DTKS. Jangan tunggu daerah mengirim permohonan. Baik, nomor 10, saya terima kasih sekali diberi saran, bagus sekali saran Bapak. Jadi kita memantau daerah-daerah yang kurang aktif. Dalam list kami ada sekitar 80 kabupaten kota yang dalam list kami untuk didatangi atau disilaturahmi, dikunjungi dan didampingi dalam perbaikan datanya. Hanya saja masih karena PPKM, masih periode ini akhirnya hanya beberapa saja yang sempat kita dampingi. Itu pun banyak juga yang kita lakukan secara online. Yang secara fisik ya baru beberapa saja baru. Nanti kita akan teruskan ini sampai setidaknya program ini dari Dispenduk Capil sudah menutup ini web service-nya untuk yang lama sehingga menjadi web service yang baru. Mohon untuk disampaikan barangkali ingin dilakukan pendampingan. Demikian Pak. Iya. Kemudian mungkin ke Pak Madi ya untuk ini mungkin penambahan mungkin. Saya menambahkan kemudian untuk pendampingan ke daerah. Memang kita sudah merencanakan untuk pendampingan ke daerah Bapak Ibu. Jadi kita nanti berlanjut, tapi memang kami harus mengkonfirmasi kepada daerah yang bersangkutan apakah kita diizinkan datang ke sana. Ada beberapa daerah mungkin yang tidak diizinkan karena memang PPKM yang sedang kita jalani itu. Jadi nanti kita akan mendata lagi lokasi-lokasi yang memang perbaikan ataupun yang dibutuhkan untuk pendampingan. Jadi nanti kita akan mendata lagi Bapak Ibu. Demikian mungkin Bu Titin. Ya, terima kasih Pak Bama sudah dilengkapi Kabit diseminasi data Bapak Bambang Kredo. Kemudian ini pertanyaan, apakah aplikasi ini sudah pengoperasi aplikasi dalam Play Store belum tertera? Nah, apakah aplikasi ini tidak ada di Play Store? Mungkin bisa dijawab Pak Madi ya Pak. Baik Bu Titin. Ya. Sekaligus untuk yang ada di halaman ini ya. Jadi kalau ya Pak, sekaligus saja Pak. Apakah Dinas Kabupaten mendapatkan akun khusus? Ya tidak ada akunnya, ya akunnya Dinas Sosial masing-masing yang sudah ada saat ini. Hanya akan ada menu tambahan di sebelah kiri yang saya sampaikan tadi. Jadi beberapa kabupaten kota juga ada yang sudah notice dengan adanya menu baru itu. Jadi ada yang juga sudah bertanya-tanya pada kami nanti buat apa ya. Saya sampaikan tunggu saja sosialisasinya hari ini oleh Pak Kapus Datin. Kemudian untuk nomor 11, baik masukannya bagus sekali, petunjuk pengoperasiannya, mungkin nanti akan kami tambahkan di update aplikasi yang berikutnya. Nomor 12, aplikasi tidak ada, insya Allah ada, tapi kalau memang dicari cek bansos mungkin tidak langsung tampil di nomor 1 ya, karena sudah ada banyak sekali aplikasi bernada cek bansos lain yang dibuat oleh entah siapa itu sudah bertengger di papan atas duluan. Tapi linknya kalau dibutuhkan silakan minta, akan kami berikan.
Atau cari aplikasi cek bansos yang developernya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nomor 13, apakah ada jaminan keamanan bagi penyangga dan apakah Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat melihat identitas penyangga? Yang pertama saya tidak bisa menjawab karena kami bukan LPSK, tapi kalau yang kedua insya Allah tidak bisa. Jadi identitas penyangga tidak bisa dilihat. Bahkan dashboard Pusdatin sekalipun tidak bisa melihat identitas penyangganya. Kemudian saya kira cukup untuk sistemnya. Terima kasih Bu Titin. Ya, terima kasih Pak Mardi. Tadi ada yang kelewat ya pertanyaan nomor 7. Ini bisa ke atas ya? Ya, tadi kayaknya Bu Titin kayaknya ada pertanyaan tentang kriteria kemiskinan. Kriteria kemiskinan Mas dalam penelitian kita. Iya. Kemudian beberapa hari lagi sudah jadi. Kami bekerja sama dengan pihak Universitas Indonesia, pihak kampus, lembaga grafi untuk merumuskan kriteria kemiskinan ini. Karena kalau kriteria kemiskinan ini kita rumuskan dari 47 variabel, sangat sulit seseorang itu bisa memenuhi ke 47 variabel tersebut. Jumlah kambingnya berapa, jumlah babinya berapa, dan sebagainya. Maka kita persingkat supaya lebih mudah untuk bisa diisi. Dan selanjutnya apabila ada perbedaan pendapat, konflik sekali lagi kita bisa meminta tolong mahasiswa di perguruan tinggi setempat daerah itu untuk bisa memberikan opini dalam arbitrase ini. Mengapa? Karena kita harapkan mahasiswa itu masih memiliki idealisme yang sangat tinggi karena mereka juga biasanya belum terlalu banyak kepentingan sehingga tidak punya kepentingan yang mengikat dia, konflik of interest-nya biasanya rendah, maka idealisme biasanya tinggi. Untuk itu kita bisa mengirim ke daerah itu. Itu kalau misalnya kriteria kemiskinan tadi mungkin tidak disetujui. Tidak disetujui sebagai orang miskin. Sebelumnya kita menggunakan desil 1 sampai 10. Tapi setelah kita cek di DTKS itu yang ada desilnya itu hanya beberapa saja. Jadi sebagian besar data itu justru tidak ada desilnya. Jadi kalau kita gabungkan DTKS, PKH, BST, BPNT itu totalnya 190 sekian juta. Dan kita ambil yang tunggal aja, yang unik, itu ada 155 juta. Dan terakhir ini setelah kita lihat ada yang padan, ada yang tidak padan, ada yang apa istilahnya itu ganda, dan tidak ganda, ada yang siluman segala. Terakhir tinggal 139 juta. Nah 139 juta ini insya Allah sudah unik, insya Allah sudah baik, artinya tidak ada lagi yang ganda-ganda seperti itu. Tapi kalau masih ada ya di luar kemampuan kami. Tapi tetap secara ilmiah kita sudah melakukannya sekuat tenaga seperti itu. Nah itu kebetulan tidak punya desil berapa. Dan lucunya lagi desil 3 sama desil 4 misalnya di lapangan itu kadang lebih kaya desil 3 daripada desil 4. Desil 3-nya lebih kaya daripada desil 4. Wah ini gimana ini? Betul desil 3 harusnya. Dan demikian ini terjadi juga perumusan seseorang, ini desil berapa ya? Beda penghasilannya cuma 50.000 aja sebulan. Itu sudah beda desil. Ini saya kira kok agak rumit merumuskan dengan cara yang demikian. Saya kira mudah aja, nanti ini miskin apa tidak miskin gitu aja. Kalau orang miskin kita bantu. Duitnya negara insya Allah cukup untuk membantu tanah air kita, membantu warga kita, insya Allah cukup. Yang nggak cukup itu kalau kebocorannya dibiarkan berlarut-larut. Jadi mohon maaf ya, selama ini kan kita punya tangki besar bantuan nih. Terus dialirkan melalui selang menuju ke keran. Nah kerannya ini nggak ngocor duitnya. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini selangnya itu banyak terjadi kebocoran. Bocornya besar-besar, nggak main-main, bocornya besar-besar. Dan kebocoran itulah yang mencegah dana ini bisa sampai kepada masyarakat. Ya mohon maaf, seandainya ini ditambahi lagi dana ini sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan sampai di keran. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini selangnya bocornya luar biasa. Oleh karena itu kita sekarang sedang memperbaiki kebocoran-kebocoran itu. Jadi kebocoran-kebocoran itu ada yang memang sengaja dan tidak sengaja. Yang sengaja langsung aja biasanya Bareskrim, KPK, BPK, BPKP itu sigap. Karena itu mohon maaf sekali kalau daerah-daerah yang mungkin sampai didatangi mungkin karena menurut pemikiran Bareskrim bahwa itu memang mengundang curigaan beliau-beliau untuk bisa melakukan investigasi. Karena itu saat ini fokus kita untuk membuntu kebocoran-kebocoran itu, memperbaiki semua kebocoran data itu sedang kita lakukan. Salah satunya adalah melakukan sanggahan ini, yaitu orang-orang yang tidak tepat sasaran
harus segera keluar, yang sudah graduasi harusnya segera keluar, tidak berlama-lama untuk melestarikan kemiskinan. Dan kalau tidak demikian akan lestari kemiskinan itu. Orang yang sudah kadung mendapat bantuan selama-lamanya akan dibantu, sampai di dunia tetap dibantu dianggap sebagai orang miskin. Padahal tidak demikian. Mungkin kalau dia hanya karena kesulitan untuk bayar sekolah, maka dia bisa dibantu dari PKH yang komponen sekolahnya itu, entah itu SD, entah SMP, entah SMA. Nah, kalau dia sudah selesai lulus, maka dia sudah bisa mandiri, sudah bisa bekerja. Enggak seperti anak yang tadi itu, salah satu kabupaten yang di syuting beberapa hari ini di YouTube, gagah perkasa, masih muda, mendapatkan BST. Saya kira yang demikian ini sangat-sangat memprihatinkan kalau dibiarkan. Sekali lagi, untuk hal-hal yang berupa bantuan sosial ini diperbanyak misalnya, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah bantuan ini tepat sasaran sampai kepada orang yang berhak. Untuk itulah mohon dengan sangat kita gunakan berbagai channel, berbagai tools ini untuk bisa meringankan tugas kita menyalurkan seluruh bantuan sosial ini tepat sasaran. Demikian Bapak sekalian semangatnya. Mohon ini jangan dianggap sebagai ngerepoti, justru membantu kita. Termasuk kampus-kampus tadi. Kampus tadi tidak ada tendensi apapun, tidak punya kepentingan apapun sedikit pun, tidak punya. Ngambil badi, ngambil untung, enggak sama sekali. Mereka itu semua membantu kita. Mereka menyampaikan secara literal, menyampaikan secara lisan, secara tulisan, menyampaikan kepada kita. Mari kita bantu. Apa yang bisa kita bantu? Monggo, mari kita bantu. Itu sampai dinyatakan seperti itu. Karena itu salah satunya adalah seperti itu, kabupaten-kabupaten yang kesulitan untuk menjangkau area yang remote sangat jauh, maka insya Allah mahasiswa di kampus ini bisa melakukan pendataan di sana untuk membantu, sekali lagi membantu, bukan mewakili, karena hak wali data tetap pada kabupaten kota. Yang mengusulkan, yang mengesahkan juga hanya bupati, wali kota, bukan orang lain. Jadi selama data itu tidak disahkan, baik layaknya maupun sah untuk tidak layak, itu juga merepotkan di DTKS. Karena itu mohon ada pengesahan. Saya kira formnya juga sudah disediakan dengan mudah untuk di-download, ya Pak Bambang ya. Pengesahan itu, sehingga beberapa mungkin ditelepon oleh bidang dista untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut, tetap berada di kabupaten kota. Karena itu ini sebelum disosialisasikan kepada masyarakat luas, kita sosialisasikan lebih dahulu kepada Bapak Ibu Kepala Dinas kabupaten kota di provinsi ini. Demikian, mudah-mudahan bisa. Tempatnya di Play Store, tapi hati-hati jangan sampai niru yang lain, karena hari ini cek bansos sangat banyak. Banyak orang kepingin mengumpulkan KTP, mohon maaf saya bocorkan aja ya. Mereka ingin mengumpulkan KTP, sehingga ketika dipasang aplikasi cek bansos, entah itu di basis Play Store atau di basisnya website maupun yang lain, itu gunanya adalah untuk meminta nomor KTP orang atau foto KTP-nya, sehingga mereka bisa menggunakan itu untuk dijual. Saat ini jualan data itu sangat-sangat marak, bisnis jualan data itu. Jadi produk-produk yang ingin dipromosikan itu mereka akan minta nomor HP dan seterusnya, itu termasuk KTP, terutama KTP, dan itu dipakai untuk kepentingan bisnis, dan itu akhirnya menggunakan sarana cek bansosan yang dia miliki itu untuk meraih keuntungan pribadi. Saya kira itu Bapak sekalian sepertinya sudah terjawab ya. Masih ada 3 pertanyaan lagi Pak. Mbak Yasmin bisa turun ke bawah lagi ya? Iya. Bu Endah, barangkali ada yang ingin tambahkan, saya persilakan di nomor 17 sampai nomor 17 aja Bapak Ibu ya, karena jadwalnya sudah lewat ini, harusnya sampai jam 2-nya. Untuk pertanyaan nomor 14, agar dinas sosial dibekali dengan juknis terkait kriteria dari masing-masing bantuan sosial sehingga bisa menjadi acuan dalam menjawab atas sanggahan. Saya kira ini masing-masing program bansos itu udah ada pedomnya masing-masing, Bapak Ibu. Atau mungkin bisa ditambahkan lagi barangkali oleh... Saya kira kalau Bu Titin sudah tahu langsung jawab nggak apa-apa Bu Titin. Ya betul Bu Titin, jadi masing-masing sudah punya pedum, kita ikuti pedum itu. Ini tidak melanggar aturan yang ada, justru kita memfasilitasi agar peraturan itu berjalan dengan baik. Demikian Bu Titin, silakan. Baik Pak. Kemudian pertanyaan nomor 15, bagaimana mekanisme Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk updating data DTKS Pak? Untuk saat ini mekanisme updating DTKS. Silakan Pak Kapus atau Pak Mardi.
Pak Wardi barangkali bisa menjelaskan dulu. Iya. Baik, terima kasih. Monggo, Pak. Izin Mbak Kapus. Jadi terkait updating, yang jelas kalau updating itu yang terkait dengan identitas dan perbaikan NIK ya bisa melalui menu perbaikan NIK. Nah, kalau updating ini yang dimaksud adalah terkait dengan kolom-kolom variabel lain selain identitas, itu tadi seperti sudah disampaikan Pak Kapus bahwa kita sedang ada proses penyusunan indikator kemiskinan itu, dan nanti kalau itu sudah selesai kita akan mendapatkan variabel-variabel apa saja yang memang harus dipenuhi dan diupdate untuk data DTKS itu. Nanti tentunya akan kita sediakan menunya untuk melakukan updating. Terima kasih. Terima kasih Pak Madi. Nomor 16, tolong Kementerian Sosial menetapkan kriteria baku atau jelas dari masing-masing bantuan sosial, karena yang kami hadapi adalah masyarakat yang semuanya ingin mendapatkan bansos. Saya kira tadi hampir sama ya pertanyaannya dengan nomor 14 ya Pak ya. Kriteria penerima bansos itu memang sudah ada di pedoman masing-masing program bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial. Sudah ada itu Pak. Atau ada ditambahkan lagi barangkali Pak Madi, Pak Kapus, penjelasannya nomor 16. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Ibu Menteri Sosial berkenan ingin memberikan semangat kepada kita semua. Bu Titin, bisa diklik untuk panelis. Ya, baik. Sudah kita cukupkan ya Bapak Ibu ya untuk. Ya, saya kira sudah cukup tanya jawabnya. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi perhatian dari Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah pertanyaan cukup banyak dan saran juga kami terima dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sudah lewat waktu yang ditentukan sosialisasi ini. Baik, selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutupan kegiatan sosialisasi ini, yaitu yang akan ditutup oleh Bapak Suhadi Lili, staf khusus Menteri Sosial bidang pengembangan SDM. Halo Bu Titi. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Ibu Menteri Sosial berkenan akan memberikan pengarahan kepada kita, khususnya dalam melaunching usul dan sanggah ini. Demikian. Monggo langsung. Iya. Terima kasih Pak Agus. Jadi Bapak sekalian, para kepala dinas dan Bapak Ibu sekalian yang saat ini ikut dalam video conference ini, saya ingin menyampaikan. Jadi kenapa kita perlu kemudian menggunakan perguruan tinggi atau mahasiswa? Karena tidak semua daerah itu sama dalam proses menangani masalah data. Itu yang pertama. Contohnya ada beberapa daerah yang setelah kita evaluasi dengan waktu yang tersisa masih baru 40%. Sehingga kemudian kami menurunkan tim yang membantu untuk percepatan proses itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan usul sanggah ini, maka kemudian tidak ada lagi yang bisa menyalahkan siapapun, baik di daerah maupun kami, karena paling sulit adalah saat saya menerima surat-surat pengaduan dari masyarakat
di mana mereka menyampaikan bahwa seolah-olah kami ini tidak benar karena itu orang yang mampu yang diusulkan, namun kami yang lebih miskin kami tidak diusulkan. Seperti itu. Jadi kita harus punya alat bagaimana kita harus punya alat untuk bagaimana kita bisa mengontrol tadi komplain dari masyarakat itu. Nah, namun kadang usulan itu kan kita juga tidak tahu, mungkin juga daerah kesulitan. Daerah menyampaikan bahwa ini mampu sebetulnya, tapi kemudian ada masyarakat ngomong saya tidak mampu, sehingga kemudian dia menyampaikan saya berat, pemerintah daerah menyampaikan tidak berat atau sebaliknya. Nah, itulah peran yang kedua dari perguruan tinggi, bukan kami yang menentukan, bukan juga daerah. Perguruan tinggi akan menyampaikan bahwa oh ya ini fair kalau dia termasuk di dalam penerima bantuan itu, atau bukan, ini bukan, dia tidak berat, seperti itu. Nah, itu adalah fungsi kontrol ya untuk quality insurance-nya begitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampaikan sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang kemiskinan. Data itu dari daerah, makanya kita kembalikan kepada daerah saat ini. Saya memutuskan bahwa ini kita harus kembali, dan memang daerah lah yang paling tahu. Dan oleh karena itu kemudian kenapa ada usulan baru Bapak Ibu sekalian yang saya rekap kurang lebih 5,9 juta baru usulan dari daerah yang saat ini sedang kami usulkan ke Kementerian Keuangan dan disetujui. Namun daerah saya sampaikan kenapa belum turun? Itu proses banknya juga perlu panjang. Di bank itu harus ada pembukaan rekening, harus ada cetak kartu, harus ada nanti cetak PIN dan sebagainya. Jadi prosesnya memang agak cukup rumit. Jadi karena itu saya berharap tolong teman-teman daerah kita bisa bersama-sama. Sekali lagi, bukan kami menghilangkan peran dari dinas sosial, justru itulah ini dalam rangka mensupport itu, supaya ya nanti kalau ada misalkan ternyata orang itu betul dia berhak tapi kemudian kita tidak mengusulkan, minimal nanti kalau kita sudah meninggal kalau ditanyai kita bisa menjawab begitu. Jadi itulah, karena kalau kita tidak gunakan alat kontrol itu, nanti kalau dimintai pertanggungjawaban kita juga berat. Jadi karena itu sekali lagi kepada teman-teman dinas sosial, kenapa kita perlu alat ini? Saya juga ada laporan misalkan itu orang-orang dekatnya. Nah, dengan alat seperti ini maka kemudian kita bisa membantah bahwa loh itu kan buktinya tidak ada yang menyangga, seperti itu. Nah, seperti itu, sehingga bukan ini melakukan pembenaran, tapi bahwa kita punya alat fungsi kontrol yang bisa diakses oleh siapapun dia. Itu yang paling penting untuk pendataan ini. Itu kira-kira kita lagi Pak. Untuk kriteria kemiskinan saat ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dari dinas sosial, sebetulnya kalau misalkan dia masih usianya masih muda gitu, sebaiknya mari kita ajarkan untuk tangan itu di atas. Jadi artinya kita ngajarkan bukan menjadi tangannya di bawah, tapi kita memang agak berat. Saya pun juga merasa ini berat, tapi itulah tantangannya. Karena kalau tidak, maka kemudian
yang harusnya berat seperti lansia, yang tidak bisa apa-apa, itu kemudian bisa karena jumlahnya yang terbatas sehingga kemudian tidak bisa kita berikan. Nah, kalau memang masih muda, tolong kita evaluasi. Mungkin bisa kita ajak usaha bersama-sama. Saya punya ada videonya, Gilang enggak? Gading, sorry. Kita lihat ya videonya Gading. Seorang disabel, dia disabelnya lengkap. Mulai tidak bisa jalan sampai dia tidak bisa, suaranya tidak bisa jelas. Kita lihat, tapi dia berjuang untuk kehidupannya dengan cara yang sangat terhormat, yaitu dia bekerja. Setelah kemudian kami bantu alat untuk bantu bekerja, dan alhamdulillah sekarang dia setiap harinya bisa menyimpan setiap hari 200.000 rupiah. 200.000 rupiah itu sama dengan bantuan pangan non tunai atau yang sekarang digunakan untuk e-warung, itu 200.000 rupiah, itu sebulan. Sedangkan Gading, seorang anak disabilitas yang jalan tidak bisa, kemudian suara juga tidak keluar dengan jelas, namun dia bisa berdiri tegak, terhormat, karena dia bisa bekerja sehingga dia tidak perlu menaruh tangannya di bawah, tapi bahkan dia bisa menabung yang cukup lumayan besar menurut saya. Seperti itu. Nah, ini yang mari kita ajarkan bersama saudara-saudara kita yang usianya masih cukup kuat untuk bekerja, untuk membuka usaha. Mari kita bersama-sama juga kan, Kementerian Sosial anggaran tidak cukup besar, namun saya berusaha bagaimana dengan anggaran yang relatif, jadi yang besar tuh Kementerian Sosial untuk PKH, untuk BPNT, selain itu kecil-kecil, tapi saya berusaha dengan uang yang kecil bagaimana bisa dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita untuk mengakses kehidupan yang lebih baik. Ada ya filmnya? Mungkin kita lihat ya profilnya Gading. Suaranya. Masuk. Karakternya dirasakan semua
Ya, itu yang disabilitas. Karena itu mari kita bersama-sama kita ajarkan kepada seluruh warga kita untuk tangan kita di atas. Akan lebih terhormat kalau tangan kita berada di atas. Namun memang ada yang memang harus kita bantu, kita bantu. Nah, tapi kalau memang masih bisa bekerja dan lain-lain, usaha dan lain, kalau misalkan yang bekerja satu tidak cukup mesinnya, maka dihidupkanlah mesin yang kedua, yaitu para istri-istrinya. Jadi karena itu mari teman-teman dinas kesehatan, insya Allah coba kita bayangkan. Kalau seseorang itu dari miskin, kemudian karena kita berupaya membantu sehingga mereka bisa berdaya, kemudian mereka bisa taruhlah membuat suatu usaha sehingga dia bisa memperkerjakan taruhlah memperkerjakan satu orang. Nah, orang itu kemudian bisa menghidupi anak dan istrinya. Coba kita bayangkan, dari satu orang yang kita bantu, maka kemudian ada sekian orang pula yang kita bisa bantu karena dia bisa berhasil atau dia bisa sukses sehingga bisa mengangkat orang lain untuk bisa juga keluar dari kemiskinan. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di daerah. Ayo mari kita bersama-sama kita angkat derajat kita dengan cara kita berusaha supaya warga kita lebih berdaya,
dan kapasitas keuangannya menjadi lebih besar. Bukan hanya sekedar bantuan saja, tapi kita diterima, tapi kemudian lebih dari itu dan lebih dari itu, sehingga bisa membantu menolong orang lain. Saya kira demikian Pak Agus. Saya kembalikan waktu pada Pak Agus. Terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial yang telah berkenan memberikan arahan kepada kami. Alhamdulillah sudah jelas. Kalau seandainya ada masalah teknis yang menghalangi, mohon tidak segan-segan untuk berhubungan dengan Ustadin melalui berbagai channel yang kita sediakan, baik email maupun telepon maupun telegram dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira kalau dipelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah tujuan kita mengentaskan kemiskinan akan lekas tercapai. Demikian cara sosialisasi aplikasi Unggah Sanggah kita akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian hari ini oleh Bu Datin, Eso dan juga Bapak SKM tadi juga sudah selesai menyampaikan arahan. Demikian sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia yang sudah berkenan hadir dalam sosialisasi ini. Juga kami haturkan terima kasih kepada Bapak Suhadi Lili, staf khusus Menteri Sosial bidang SDM dan program Kementerian Sosial yang sudah memberikan arahan. Bapak Ibu beserta sosialisasi yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah acara sosialisasi menu usul unggah pada aplikasi Cek Bansos yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup acara ini dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, dibawa orang ke Bakauheni. Dengan ucapan Alhamdulillah dan terima kasih, kita tutup kegiatan sosialisasi hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.